Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Trilestari dari kelompok 3 praktikan algoritma dan pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal berikutnya, yaitu program to-do list, di mana pengguna bisa yang pertama menyentangkan tugas, yang kedua menampilkan list atau urutkan berdasarkan deadline, dan pisahkan berdasarkan status sudah selesai atau belum. Nah, yang terakhir itu menyentang atau menandakan tugas yang sudah dikerjakan. Nah, di sini untuk jawaban yang pertama, logika dan deskripsi, program ini bertujuan untuk membantu pengguna dalam mencatat, mengelola, dan memantau daftar tugas harian mereka. Setiap tugas disimpan dalam sebuah struktur data bernama TGS, yaitu tugas, yang memiliki 3 atribut, yaitu nama tugas dengan inisialisasi NM, deadline tugas dalam hitungan hari, inisialisasinya DL, dan status penyelesaian tugas, yaitu dengan SDH. Kemudian program menggunakan array list dengan kapasitas maksimal 100 data untuk menyimpan daftar tugas serta variabel jumlah, di mana inisialisasinya JML, untuk menghitung jumlah tugas yang telah ditambahkan. Program ini terdiri dari beberapa fungsi utama, yaitu tambah tugas, tampil list, dan tandai selesai. Fungsi tambah tugas digunakan untuk menambahkan tugas baru ke dalam daftar, di mana pengguna diminta untuk memasukkan nama dan deadline tugas. Fungsi tampil tugas bertugas untuk menampilkan daftar tugas dengan mengurutkannya terlebih dahulu berdasarkan deadline. Tugas-tugas kemudian dibedakan tampilannya berdasarkan status, yaitu belum selesai atau sudah selesai. Fungsi tandai selesai memungkinkan pengguna untuk menandai suatu tugas sebagai selesai berdasarkan nomor urutan tugas yang tampil di daftar. Seluruh proses pengelolaan tugas dijalankan melalui menu interaktif di dalam fungsi main atau fungsi utama, yang berisi pilihan untuk menambah tugas, menampilkan daftar tugas, menandai tugas yang sudah selesai, dan keluar dari program. Menu ini berjalan dengan perulangan do while, sehingga program akan terus aktif hingga pengguna memilih keluar. Nah, di sini untuk pseudocode-nya ada const max 100 type tugas dengan tipe record, kemudian nm in string, deadline integer, dan sudah ini boolean, dan n. Kemudian untuk var list itu array 1 sampai max of tugas, jumlah itu 0. Pil ini pilihan dengan tipe integer. Lalu untuk prosedur tambah tugas, beginnya if jumlah lebih besar max, then write list sudah penuh. Kemudian untuk else-nya di mana jumlah plus 1 itu disimpan dalam jumlah, kemudian write tugas ke, lalu jumlah, kemudian write nama tugas, read learn list di sini untuk indeks jumlah dengan memanggil nm, kemudian write deadline dalam hari, kemudian read learn list jumlah dan memanggil dl, yaitu deadline. Kemudian list indeks jumlah memanggil dengan sdh, di mana false ini akan disimpan di sini. Kemudian untuk write tugas ditambahkan. Nah, kemudian and if dan and. Lalu di sini ada prosedur tampil list, ada var, i dan j bertipe integer, temp itu tugas, lalu begin, for i itu 1 tuh jumlah min 1 do, lalu for j i itu jumlah min i do. Kemudian if list index j memanggil di alamat dl, kemudian lebih besar list, lalu indeks j plus 1, dan dot dl
then. Kemudian time list index J, list dimana list index J plus 1 itu disimpan di list index J. Kemudian time itu disimpan di list J index J plus 1. Kemudian and if, and for, and for. Nah, di sini lalu write tugas belum selesai. I itu jumlah do disimpan di for I, kemudian if not list index I dot sdh10, lalu write I titik list index I dot nm deadline, kemudian list index I dot deadline hari, and if and for, kemudian write tugas selesai, di mana di sini for I 1 jumlah do, if list index I dot sdh10, lalu write I, kemudian di sini dot, lalu list index I dot nm, dan ditandai selesai. And if, and for, and. Nah, di sini prosedur tandai selesai, di mana ada var, no integer, begin, tampil list, write, masukkan nomor tugas yang sudah selesai. Read learn, no. If no lebih kecil 1 or no lebih besar jumlah then. Write, nomor tidak valid. Nah, kemudian di sini ada else list index no dot sdh, di mana true ini menyimpan di sini, lalu write tugas list index no dot nm ditandai sebagai selesai, and if, and. Nah, di sini untuk program utamanya ada repeat, read learn, menu to do list. Write yang pertama tambah tugas, write kedua tampilkan tugas, write ketiga tandai selesai, write keempat keluar, write pilihan. Kemudian read learn peel, yaitu pilihan. Nah, kemudian di sini case peel off, di mana yang pertama itu ada tambah tugas, 2 tampil list, 3 tandai selesai, yang keempat write terima kasih, dan else write pilihan tidak valid, dan end case until peel sama dengan 4, lalu program selesai. Nah, untuk flowchartnya ada fungsi main, yaitu fungsi utama dimulai dari start, kemudian input peel, lalu di sini ada peel sama dengan 1, jika dia true maka tambah tugas, lalu dia tambah tugas, apabila dia false maka peel sama dengan 2 itu tampil list, lalu peel sama dengan 3 itu tandai selesai, peel sama dengan 4 itu akan terima kasih. Apabila dia false maka pilihan tidak valid dan langsung end. Kemudian untuk fungsi tambah tugasnya dari start, jumlah lebih besar sama dengan max. Apabila dia true, dia sudah penuh. Apabila dia false, maka akan menghasilkan return. Lalu list indeks jumlah dot deadline, tugas ditambahkan dan selesai. Kemudian di sini ada fungsi tampil list, ada for, perulangan I sama dengan to jumlah min 1 lalu I sama dengan 0 to jumlah I min I min 1, kemudian list index J dot deadline lebih besar list index J plus 1 dot deadline, kemudian J plus plus, apabila dia false, lalu tugas belum selesai, kemudian perulangan lagi I sama dengan 0 to jumlah min 1, list index J dot sdh dengan dot deadline, kemudian I plus plus, lalu tugas selesai, dan perulangan lagi I sama dengan 0 to jumlah min 1, list index I dot
SDH. Apabila dia true, maka akan ditandai selesai. Dan apabila dia false, maka akan berakhir. Kemudian di sini fungsi tandai selesai dimulai dari start, lalu input no, kemudian no lebih kecil 1 atau no lebih besar jumlah. Apabila dia itu nomor tidak valid, kemudian return list index no min 1 dot sdh sama dengan true, lalu tugas ditandai sebagai selesai. Kemudian program berakhir. Nah, di sini untuk codingan C++-nya langsung saja. Nah, di sini saya telah menyiapkan codingannya. Di sini ada include IOStream, di mana include IOStream ini untuk menggunakan input atau output seperti cin, cout. Kemudian using namespace std ini agar kita tidak perlu menulis std cin atau std cout. Nah, kemudian di sini ada const in max sama dengan 100, struct tugas, string nm, integer deadline, bool, SDH. Nah, di mana max sama dengan 100 ini adalah batas maksimal jumlah tugas yang bisa disimpan. Kemudian struct tugas adalah struktur data untuk tugas. Nah, kemudian di sini ada nm, nama tugas, di mana dengan tipe string, lalu dl itu deadline tugas dalam hari dengan tipe integer. Kemudian SDH ini adalah status apakah tugas sudah selesai dengan tipe boolean. Kemudian tugas list index max in jumlah sama dengan 0. List max ini index max ini array untuk menyimpan semua tugas. Kemudian jumlah ini adalah JML ini jumlah tugas yang sudah dimasukkan ke list. Nah, untuk void tugas tambah tugas, if jumlah lebih besar sama dengan max, cout list sudah penuh, readline ini dan cout new line tugas ke jumlah plus 1, end line, cout nama tugas, kemudian cin ws, lalu get line, cin list index jumlah .nm, cout deadline dalam hari. Kemudian di sini untuk inputnya list index jumlah dengan memanggil deadline. Kemudian list index jumlah .sdh ini memanggil di status. Lalu JML cout tugas ditambahkan. Nah, di sini mengecek apakah jumlah tugas sudah mencapai batas max. Kemudian jika belum, maka meminta input nama tugas atau di getLine ini agar bisa membaca spasi. Lalu untuk yang cout ini itu meminta input deadline dalam hari. Nah, kemudian status tugas otomatis di set false jika belum selesai. Nah, untuk JML++ ini adalah jumlah tugas ditambah 1. Nah, kemudian nanti akan menampilkan pesan bahwa tugas sudah berhasil ditambahkan. Kemudian di sini ada Nah, di sini untuk void tampil tugas for in i sama dengan 0, i lebih kecil jumlah min 1, i plus plus for in j sama dengan 0, j lebih kecil jumlah min i min 1, j plus plus if list index j dot deadline lebih besar list index j plus 1 dot deadline tugas temp sama dengan list index j sama dengan list index j plus 1, list index j plus 1 sama dengan temp. Nah, di sini mengurutkan semua tugas berdasarkan deadline atau dari yang paling cepat.
akan menampilkan dua daftar, di mana yang pertama itu tugas belum selesai dengan deadline atau tugas selesai dengan tanda centang. Nah, kemudian di sini untuk si out new line tugas belum selesai nanti akan menghasilkan tadi apakah tugas belum selesai itu dengan deadline. Kemudian di sini untuk si out tugas selesai akan dicentang dengan tanda centang. Kemudian di sini ada void tanda tugas di mana Inno tampil list. Untuk si out new line masukkan nomor tugas yang sudah selesai si in no. Kemudian if no lebih kecil 1 atau no lebih besar jumlah si out nomor tidak valid dot new line return list index no min 1 dot sdh sama dengan true si out tugas. Kemudian list index no min 1 dot nm lalu ditandai sebagai selesai dot new line. Nah, di sini meminta semua tugas memakai tampil list. Kemudian meminta input nomor tugas yang sudah meminta input nomor tugas yang ingin ditandai selesai. Jika nomor valid, ubah status sudah SDH menjadi true. Lalu menampilkan pesan bahwa tugas telah ditandai selesai. Nah, di sini untuk fungsi utamanya ada infill, do si out new line menu to do list, si out yang pertama tambah tugas dengan new line, kemudian ada si out yang kedua tampilkan tugas, yang ketiga tandai selesai, yang keempat keluar, lalu si out pilihan, kemudian si in-nya pil. Kemudian di sini ada switch yaitu pil. Untuk case-nya yang pertama tambah tugas, yang kedua tampil list, tandai selesai. Lalu untuk yang keempat ada cout, terima kasih, new line, dan default cout pilihan tidak valid, kemudian while pilihan sama dengan 4 return. Dan program selesai. Nah, di sini menyediakan menu utama dengan pilihan itu tadi tambah tugas, tampilkan tugas, tandai selesai, keluar. Memanggil fungsi sesuai pilihan dan keluar jika pilihan itu sama dengan 4. Kemudian program selesai. Nah, di sini saya langsung run. Nah, di sini saya memilih yang pertama itu dengan nama tugas kalkulus 2 dengan deadline-nya 2 hari. Lalu yang ini metode discrete dengan deadline 4 hari. Kemudian yang pertama lagi Alpro dengan deadline 3 hari. Lalu yang kedua, nah di sini untuk yang pilihan tadi saya memilih 2 dengan tampilkan tugas. Nah, ini sebagai tugas belum selesai, di mana itu ada kalkulus 2 dengan deadline 2 hari, Alpro deadline 3 hari, metode discrete 4 hari. Nah, untuk tugas selesainya belum ada. Lalu kita tambah tugas lagi. Ini tugas
eh, aljabar, deadline-nya 1 hari. Kemudian yang pertama lagi, untuk tugas kelima itu agama. Deadline-nya 5 hari. Oke, kita pilih 3. Nah, yang nomor itu selesai itu ada 5 dan 2. Nah, ini untuk outputnya dengan tugas belum selesai itu ada aljabar, kalkulus 2, alpro, metode diskrit, dan tugas selesai itu ada agama. Nah, ini saya memilih keempat yaitu keluar, maka outputnya terima kasih. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.